Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang mabok spiritual. Mabok spiritual. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Akhir-akhir ini saya perhatikan banyak orang yang berbicara spiritual, mengaku hakikat, mengaku makrifat, mengaku sudah dekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya, sebetulnya spiritual yang disampaikannya adalah pengetahuan akal pikiran. Maka ini disebut mabok. Karena hakikat makrifat tidak bisa dipelajari oleh akal pikiran dan tidak ada kitabnya. Jika mengaku makrifat dan mengaku hakikat tapi masih bersumber kepada sebuah kitab, itu adalah mabok. Karena orang-orang spiritual yang sebenarnya sudah tidak lagi bereferensi atau menggunakan dalil-dalil dari kitab. Dia berkata melalui pengalaman pribadinya yang sesuai dengan pribadinya dan bahasa pribadinya. Tapi mudah untuk dipahami oleh orang awam, bahkan oleh orang bodoh sekalipun. Jadi kehebatan dari spiritual atau kehebatan dari orang-orang yang dulu mendapatkan wahyu dan utusannya, itu adalah orang yang mampu menyederhanakan sesuatu yang tadinya rumit. Jadi yang tadinya rumit, bahasa ketuhanan itu dapat disampaikan dengan sederhana dan mudah untuk dipahami bahkan oleh orang awam dan orang bodoh sekalipun. Itulah spiritual. Bahasa yang sederhana dan mudah. Kalau secara bahasa dan perbuatan pun, dia menyiratkan perbuatan kasih sayang, Rahman Rahim, berbagi, berkurban dirinya demi orang lain. Itulah orang-orang spiritual. Bukan sesuatu yang sifatnya hayalan atau hurufat. Jadi ketika misalnya ada orang yang cerita tentang spiritual, bahwa ketika saya mendapatkan spiritual, akhirnya saya bisa ngomong dengan benda. Aduh, itu mah ngaco, bro. Ngomong dengan benda katanya. Pas ngomong pakai baju, ngobrol dulu sama baju, ribet amat loh ngobrol sama benda. Nabi Sulaiman yang diceritakan katanya ngobrol sama hewan. Aduh, jadi ngehayal. Kok jadi dibawanya kepada mabok itu mabok pikiran, itu hayalan pikiran. Yang berbicara, yang ngomong itu adalah manusia dengan media akal. Jadi ketika diucapkan itu namanya cerita atau dongeng. Kalau dongeng lebih kepada kebohongan, kalau cerita bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau cerita adalah sebuah pengalaman, tapi kan bisa ada bumbu-bumbu kebohongan, itu disebut dongeng. Nah, selama masih diceritakan itu bohong. Selama masih diceritakan, walaupun benar dia pernah mengalami, itu baru cerita. Jangan percaya kepada orang-orang yang berbicara seperti itu. Karena dalam spiritual tidak ada hal-hal aneh atau hal-hal gaib. Karena spiritual itu adalah kasunyatan atau kenyataan. Tidak bersangkut pautan dengan hal-hal gaib. Dimana ketika ada hal-hal gaib disangkut pautkan dengan cerita spiritual, itu cerita pikirannya sendiri, cerita keagaiban dari pikirannya sendiri yang loading, yang masih mabok, yang belum matching, yang belum selaras antara pikiran dan jiwanya. Masa ngobrol sama binatang, sama sepatu, ngobrol lihat gunung katanya kali lihat orang, itu mah hayalan akal pikiran. Itu mah akal pikiran yang lagi mabok spiritual. Ngomong sama sepatu mau dipakai, ya pakai baju katanya disyukuri dulu, ngobrol dulu sama bajunya, ribet amat tuh hidup. Nah, makanya kalau orang
telah mendapatkan spiritual, lalu ada orang-orang seperti itu yang berbicara, ia dapat berbicara dengan benda, jangan dipercaya. Berarti orang tersebut berhayal, sedang berhalusinasi, sedang berbohong. Karena kenyataannya, yang disebut dengan kontaknya manusia dengan Tuhan, maka kontak pula dengan benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani bukan seperti kontaknya manusia dengan manusia. Bukan seperti kontaknya saya dengan Anda dengan melalui mulut. Kalau kontaknya manusia dengan manusia pakai mulut. Saya ngomong Assalamualaikum, itu kontaknya manusia dengan manusia. Tapi kontaknya manusia dengan Tuhan tidak dengan mulut. Sehingga ketika misalnya ada orang yang latihan berserah diri tapi masih mengucap-ngucap Allahu Akbar, la ilaha illallah, dirasakan di dada pun enak, dirasakan di dada pun sempit. Karena apa? Orang itu belum benar-benar berserah diri, orang itu belum benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Karena kontak manusia dengan Tuhan tidak berupa mulut, kata-kata, apalagi kata-kata yang di mulutnya itu adalah sesuatu yang pernah dihafalnya, seperti subhanallah, la ilaha illallah. Ya, bohong lagi. Belajarlah yang jujur. Karena kontak manusia dengan Tuhan bukan dengan akal, tapi dengan rasa. Dan rasa bukan ucapan, kata-kata yang dipahami. Bahkan ketika menyebut nama Allah saja berarti Anda masih belum percaya Tuhan. Karena apa? Allah itu kita taunya dari orang, dari kitab, dari kiai, dari ahli kitab. Itu kan hanya sebutan saja, burung, bird. Kalau tidak masih menyebut saja nama Allah saja, berarti dia belum menjadi dirinya sendiri. Karena Tuhan meliputi diri. Yang ngapain kalau misalnya Tuhan meliputi diri, dia menyebut-nyebut dirinya? Hanya embe yang suka menyebut nama dirinya. Embe, embe, embe. Udah tahu embe. Jadi kalau ada orang yang Allah, Allah, ya nggak ada bedanya sama wedus. Makanya banyak orang yang latihan tapi sifat-sifatnya tetap aja wedus. Masa tuh Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya itu kan sesuatu yang dihafal. Sedangkan kontaknya manusia dengan Tuhan adalah dengan rasa, menggetarkan rasa. Dan itu bukan kalam-kalam, bukan kata-kata. Kalau kata-kata masih kontaminasi dengan akal. Jadi ngobrolnya manusia misalnya ketika kontak dengan Tuhan, lalu bisa terhubung dengan benda, lalu bisa terhubung dengan tumbuhan, lalu bisa terhubung dengan hewan, bukan seperti ngobrolnya manusia dengan manusia. Ngobrol katanya saya setelah dibuka dan melakukan latihan kejiwaan jadi bisa ngomong sama binatang, pembohong. Gak ada manusia yang bisa ngomong dengan binatang. Jadi saya bisa ngomong dengan benda, pembohong. Gak ada manusia yang bisa ngomong dengan benda kecuali orang-orang gila yang sedang mabok. Yang sedang mabok spiritual. Kenyataannya, benda di dalamnya memiliki ruh, namanya ruh amaroh. Tumbuhan di dalamnya memiliki ruh, yaitu ruh lawamah. Hewan di dalamnya memiliki ruh, namanya ruh sufiah. Dan jasmani memiliki ruh, namanya ruh mutmainah. Ngobrolnya antara ruh mutmainah dengan ruh amaroh bukan seperti ngobrolnya manusia dengan manusia. Tapi ruh amaroh ini ketika merasakan benda ini kan punya ruh, dia tahu siapa tuannya. Kalau dia misalnya orang yang ngobrolnya misalnya saya di nafsu mutmainah, atau misalnya di atasnya ruhani atau ruh kudus, dia akan tahu siapa tuannya yang lebih layak. Jadi bendanya itu yang nyamperin. Nggak perlu ngobrol kita sama benda, nggak perlu ngobrol kita sama apa, gelas ya gelas, aku mau meminummu. Orang-orang idiot. Kalau ada orang-orang spiritual yang bercerita bahwa dia nggak bisa ngobrol dengan gelas, anggap saja dia lagi mabok. Itulah orang-orang yang mabok spiritual. Karena hakikatnya ngobrolnya manusia dengan benda seperti Sulaiman ngobrol dengan binatang, bukan seperti ngobrolnya manusia dengan manusia. Tapi seperti Tarsan yang tiba-tiba hewan itu tunduk dan taat kepada Tarsan. Ataupun seperti misalnya orang-orang yang memiliki kehebatan, dia
dia sudah memiliki kesadaran diri, mengenal diri sendiri, bendanya itu yang akhirnya menghamba kepadanya. Bendanya itu yang akhirnya mendatangi, mendekatinya tanpa perlu kita ngobrol sama benda. Lagian kalau kita ngobrol sama benda berarti daya kita daya benda dong. Kalau bisa ngobrol sama benda, ya bendanya yang nggak perlu ngomong, kitanya nggak perlu ngomong. Ngomong apaan sama benda? Harimau juga ditakuti, singa juga diketakuti karena diem. Akhirnya binatang lain takut. Tapi kalau banyak menggonggong, itu kayak anjing. Ya akhirnya cuma dipermainkan sama orang lain. Yang banyak akhirnya orang-orang seperti anjing menggonggong. Oh saya bisa ngomong dengan benda. Oh saya bisa ngomong dengan tumbuhan. Wah ini orang-orang mabok spiritual. Nah hakikatnya sebetulnya kenyataan. Bukan seperti itu. Dia bisa ngomong dengan benda tapi hidupnya susah. Ataupun kalau misalnya dia punya duitnya juga dari kerja. Bukan rezeki yang diberikan kepada Allah kepadanya. Bukan uang yang menghamba kepadanya, tapi ia masih menghamba kepada uang, masih bekerja untuk uang. Itu mah bukan rezeki namanya, itu mah gaji. Kalau misalnya mendapatkan uang karena hasil kerja, hasil berbakti pada orang lain, itu bukan rezeki namanya, tapi gaji. Lu masih baru dapat gaji aja udah sok ngomong sama benda, nggak ada manusia yang ngomong sama benda. Obrolan manusia dengan benda itu bukan obrolan mulut, bukan obrolan pikiran, tapi obrolan rasa atau jiwa yang tiba-tiba bendanya tunduk kepadanya, mengabdi kepadanya dari amal manapun yang tak terduga. Layah pasti berpihak. Maka orang-orang yang beriman, yang dekat dengan Allah, maka aku akan hantarkan rezeki dari arah yang tak terduga. Kalau menanam tumbuhan, lihatlah orang-orang yang beriman ketika menanam tumbuhan itu berbuah lebat. Nah itu tumbuhan itu ngobrol. Tapi ngobrolnya bukan seperti mulut, bukan seperti apa yang dibayangkan pikiran. Tumbuhan itu akhirnya tunduk dan memberikan buah yang lebat untuk penanam yang beriman kepada Allah. Ngobrolnya tumbuhan dengan orang-orang yang beriman itu bukan seperti ngobrolnya manusia dengan manusia, tapi ketika kita menanam jeruk, misalnya jeruknya jadi tumbuh subur, nah itu dia udah ngobrol dan menunjukkan aku berbakti kepada Allah melalui orang-orang yang beriman, melalui orang-orang yang soleh. Begitupun benda, ketika dia bergerak tiba-tiba benda nyamperin ke dia lewat bisnis apa kek, jalan yang tak terduga. Seperti saya misalnya tiba-tiba ada yang pesen lukisan, tiba-tiba ada yang bantuin untuk misalnya membangun hall. Itu kan namanya Tuhan menggerakkan benda untuk tunduk kepada orang-orang yang berbakti kepada Allah, kepada orang-orang yang soleh. Bukan ngobrol sama benda. Aduh, kalau masih ada orang spiritual yang menceritakan dia bisa ngobrol sama benda, dia berarti lagi mabok spiritual. Di banyak kasus-kasus seperti ini yang harus diklarifikasi bahwa sebetulnya ngobrolnya benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani bukan seperti layaknya manusia ngobrol dengan manusia. Tapi ketika Anda berada di daya rohani, ketika Anda sudah mencapai spiritual, itu secara tidak langsung benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani tunduk meskipun tanpa kata-kata, karena yang namanya rohani atau spiritual atau ruh itu tidak berkata-kata, yang tiba-tiba bendanya berdatangan dari arah yang tak terduga, menanam buahnya tumbuh dengan lebat, menanam hewan, misalnya memelihara hewannya beranak pinak dan sehat, hewannya akhirnya nurut, misalnya melihara misalnya harimau jadi nurut. Nah itu berarti dia sudah mampu menandukan hewan. Ngobrol dengan hewan bukan ngobrol seperti manusia dengan manusia. Ngobrol dengan benda bukan ngobrol seperti manusia dengan manusia, tapi tiba-tiba bendanya berdatangan tunduk kepadanya dan minta untuk dipakai. Karena ketika dipakai oleh orang-orang yang ibadah kepada Allah, benda itu disurgakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi bukan seperti ngobrol dengan benda seperti ngobrolnya manusia dengan manusia. Kalau ada yang masih bilang seperti itu, pengalaman spiritual saya begini, itu mah anggap aja orang-orang yang mabok yang belum sadar akan
dirinya, yang belum connect antara pikiran dengan jiwanya. Dia belum bisa matching antara pikiran dengan jiwanya. Hayalan jadi lebih tinggi. Makanya yang namanya mujizat, keajaiban bukan sesuatu yang gaib, tapi sesuatu yang nyata. Seperti saya berbicara, itu hal yang gaib, ini mujizat. Saya bisa ngomong aja, ini mujizat yang nyata. Anda bisa mendengar, padahal cuma telinga, tapi kok bisa mendengar, ini mujizat yang nyata. Mata bisa melihat, bisa menyaksikan video saya, itu mujizat yang nyata. Jangan berbicara mujizat di luar diri. Mujizat itu adalah sesuatu yang di dalam diri, yang dirasakan nyata. Besok bisa saya bingung, aduh, bata habis ini, semen habis, yang kerja belum dibayar, gajian besok. Tiba-tiba ada orang yang diketuk oleh Allah untuk memberikan kesadarannya, untuk membantu gotong royong, dan akhirnya semua tertutup. Itu mujizat. Saya membangun hall atau tempat latihan ini, itu mujizat. Dan karena apa? Karena saya nggak pegang uang asalnya. Tiba-tiba berdatangan, akhirnya jadilah hall 2 lantai. Itu mujizat namanya. Dari mana saya punya rezeki? Saya nggak punya rezeki. Yang punya rezeki itu Allah. Saya nggak punya ilmu. Yang punya ilmu itu Allah. Saya cuma tarawan aja. Itu namanya mujizat yang nyata, bukan mujizat yang aneh-aneh, yang gaib-gaib. Itu mah bukan mujizat, itu mah hayalan akal pikiran orang-orang yang mabok spiritual, yang baru ingin tahu spiritual, tapi dia belum tersentuh rasa dirinya, belum sadar, belum menghadapi kenyataan. Ada orang cerita bisa ngobrol dengan benda atau dengan binatang, itu berarti anak kecil, bocah yang lagi mabok, yang belum tahu dirinya, yang belum kenal dirinya, yang belum sadar jati dirinya. Karena kenyataannya, spiritual itu adalah kasunyatan atau kenyataan. Mujizat pun bukan sesuatu yang gaib. Mujizat itu bukanlah keajaiban yang gaib, tapi keajaiban yang nyata. Seperti saya bisa berbicara merangkai kata-kata sehingga Anda memahami apa yang saya sampaikan, ini mujizat. Anda bisa melihat dengan mata Anda dan bisa mendengar dengan telinga Anda, padahal cuma begini bentuk telinga, cuma begini bentuk mata, cuma begini bentuk mulut, tapi kenapa bisa mengeluarkan intonasi kata-kata? Kenapa bisa merangkai sebuah kalimat? Kenapa Anda bisa memahami dengan telinga Anda? Kenapa Anda bisa melihat? Yang membuat Anda bisa melihat, mendengar, berkata-kata, itu Allah. Itulah mujizat. Itulah keajaiban yang nyata. Jadi mujizat itu keajaiban yang nyata, bukan keajaiban yang gaib. Kalau keajaiban yang gaib itu namanya menghayal, tahayul, hurufat. Jadi ketika ada orang yang berbicara, dia bisa bicara dengan benda, orang gila itu, orang yang lagi mabok, ya, jangan dipercaya. Jadilah tetap waspada dan tetaplah sadar. Jangan berhayal, jangan mabok. Tetap sadar dan tetap pada kenyataan. Karena mujizat adalah kenyataan. Mujizat adalah keajaiban yang nyata, bukan keajaiban yang gaib. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaan yang menonton video saya. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Luar biasa. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.